Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ya apa kabar Rek? La ilaha illallah, sumuk tenan aku sumpah. Allahu Akbar, Jakarta ini lagi kenapa ya? Aduh, di prank berapa hari doang hujan sampai dikasih banjir kok. Saiki wis dikei panas luar biasa, Masya Allah Rek. Ini nggak tahu video yang keberapa aku tag buat nemenin kalian nanti pas aku ada kerjaan ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Salam kangen, salam rindu buat yang selalu kangen sama Mas Tulus. Yang nggak kangen juga nggak apa-apa. Yang kangen terima kasih. Yang doain yang baik juga terima kasih. Doa yang nggak baik juga pokoknya saya kembalikan kepada Allah ya. Sehat berkah melimpah untuk teman-teman semua ya. Video ini akan saya tayangkan di hari Sabtu tanggal 11 November 2023. Tepat di tanggal cantik. Tepat di mana hari ini itu tempat kalian buat waktunya digunakan buat jalan-jalan, buat quality time sama keluarga. Aku nemenin kalian lagi, aku menjumpai kalian lagi. Yang baru pertama kali nonton, saya ucapkan salam kenal. Langsung disupport Mas Tulus yang baru maupun yang lama. Kalau belum subscribe, ayo di subscribe dulu. Kalau belum like, ayo di like dulu. Kemudian teman-teman yang mau sedekah ke Mas Tulus biar channel ini tuh makin jaya, makin sukses. Mas Tulus bisa dapat gaji dari sini, caranya gampang. Jangan skip iklan yang pendek, kalau yang panjang boleh di skip ya. Sama, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video buat kalian yang mau nyawer ya. Sehat, berkah, melimpah untuk semuanya. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang saya doakan semoga hutangnya ndang lunas. Yang punya masalah juga semoga masalahnya cepat selesai. Amin. Yang saat ini sedang dalam kondisi mungkin keadaannya sedang kurang baik, walah Rek. Bukan cuma jenengan wis, pokoknya saiki kudu semangat wae ya. Aku dino iki bayar kontrakane bingung Rek golek utangan iki sian iki. Jan, rayo syukur toh. Makanya teman-teman ayo semuanya kita bersyukur. Semua orang punya fasenya, semua orang punya rutenya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah bersyukur, bersyukur, bersyukur. Syukur kita dikasih nafas, syukur kita masih punya beras. Ada orang yang nggak bisa bayar kontrakan, nggak punya beras, nggak punya duit, lebih susah dari kita. Ya, ukur kemampuan kita untuk menginginkan sesuatu, ukur kemampuan kita dalam mengharapkan sesuatu. Allah pasti memberikan yang pas buat kita. Kalau emang Allah belum ngasih ya berarti belum waktunya. Menurut Allah itu belum pas keadaan dan juga waktunya. Sehingga tetap harus selalu semangat. Makanya aku tuh sering baca komentar teman-teman tuh melok sedih sebenarnya, tapi saya sendiri mau bantu wong.
keadaanku yang ngono. Makanya mudah-mudahan apa yang saya katakan, apa yang saya ucapkan jadi penyemangat buat teman-teman semua ya. Pokoknya kudu semangat ya Rek ya. Sing kondisinya nggak baik semoga segera membaik. Yang kondisinya lagi di bawah semoga segera diangkat sama Allah. Pokoknya doa terbaik buat teman-teman semua semoga selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah. Di hari Sabtu 11 November 2023 ini sama dengan tanggalnya, sama dengan timingnya. Mas Tulus pengen bahas soal angka cantik tanggal 11 bulan 11 2023. Banyak banget yang minta Mas Tulus buat bahas ini lewat grup Rumah Orang Baik, juga Mbak Asri request. Di Instagram itu sudah banyak sekali yang minta. Karena katanya ada rumor kalau di tanggal 11 November itu dibuka salah satu portal ke sesuatu gitu loh. Kira-kira seperti apa penjelasan ulas lebih lengkapnya, Pietro? Seperti apa penjelasan ulasan, seperti apa ulasan lebih lengkap? Bis pokoknya gue. Nanti Mas Tulus jabarkan lebih detail. Tapi sebelumnya saya mau pamer hasil saya ngemis dulu. Per hari ini syutingnya tanggal 10 ya, Rek? Tanggal 10 November nih buat besok soalnya. Jadi ini Mas Tulus update hari ini jam 10 wis sembuh biar tayang sesuk jam piro yang penting sudah saya siapkan ya. Rekening donasi Big Tulus Official per tanggal 10 November 2023. Ini hasil ngemisnya saya yang suka jenengan hujat-hujat itu loh. Tahu toh? Yang suka jenengan kata-katain. Sedekahnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah di angka 1,5. Mundur. Fokusnya hilang. Tuh, 1540. Barakallah. Pokoknya aku tak pamerke terus biar aku bisa terus ngemis buat teman-teman ya. 1.540.500 rupiah per tanggal 10 November. Barakallah, di hari Jumat yang berkah ini. Alhamdulillah yang sedekah nambahinnya langsung jebret. Alhamdulillah. Di kuartal pertama kan ada 3 ya. Kuartalnya tuh tengah, awal, tengah, sama belakang. Ini di awal kita sudah 1,5 ya. Walaupun harusnya kalau memang mencapai 3 kuartal berarti harusnya 2 juta. Loh, tapi kan nggak tahu. Nanti tiba-tiba habis nonton video ini tiba-tiba, "Brut, Mas Tulus, saya cukupi saja. Saya habis jual rumah saya laku tak genepi Mas Tulus jadi 6 juta." Wah, lo kita nggak pernah tahu rezeki ya. Pokoknya aku masih ombok nyek rapopo, aku rarep mungkir, aku rarep mikir masih ombok kandak-kandak, no aku tetap bakal ngemis. Ngemis dalam tanda kutip ya. Yang masih pengen nambahin, kalau biar cepet-cepet sampai di angka 6 juta, teman-teman bisa nambahin, caranya cek kolom deskripsi. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto ya. Bismillah, minta doanya mudah-mudahan di bulan November ini, Jumat akhir bulan November nanti ada sedekah nasi box. Amin. Mudah-mudahan Allah jadikan sesuai dengan jumlah sebelumnya atau bahkan Allah izinkan lebih. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun nggih. Terima kasih banyak yang sudah bantu sedekah. Terima kasih. Mas Tulus doakan semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang bersedekah ke Mas Tulus apabila sedang punya hajat sesuatu, semoga sedekah tadi jadi pendorong hajatnya supaya segera sampai ke Allah, kemudian Allah segera qabul. Amin. Dan semoga sedekahnya juga menjadikan teman-teman jauh dari musibah, bala, dan hal-hal yang tidak baik. Amin ya Allah. Matur nuwun. Terima kasih. Maaf ya, Mas Tulus wudo live-nya karena ini gerah. Aku sudah syuting beberapa video teman-teman. Jadi ini juga video yang kesekian, aku nggak tahu udah yang keberapa. Yang penting saat Sabtu Minggu Mas Tulus kerja, teman-teman tuh ada video gitu lah. Aku tuh takut kalian tuh nggak bisa tidur kalau nggak ngelihat saya gitu loh. Saya itu tahu manisnya, saya itu alami tanpa pemanis buatan. Jadi Masya Allah. Wah, pede banget Tulus. Lu sing doyan nih sapa, sing senengi sapa. Kepedean tenan ya. Yang penting sehat berkah melimpah buat semuanya. Amin. Teman-teman yang bersama minyak bidara, sementara waktu ini untuk acara Sabtu Minggu tidak ada. Ada lagi di hari Senin ya. Sebutkan nama, alamat lengkapnya, pesannya berapa ke nomor WhatsApp yang di 0857 di kolom deskripsi. Oke? Terima kasih. Berkah. Pirang menit iki? 8 menit. Ya Allah, Jan. Jakarta kira pintu apa ya, ngalami piye ngono rasane kaya aduh Masya Allah. Gini,
Mas Tulus itu kemarin pengen bahas ini juga salah satu pertanyaan teman-teman juga banyak sekali yang bertanya terkait sebuah portal tertentu yang katanya itu akan mulai terbuka di tanggal 11 ini. Katanya dalam hitungan tanggal Masehi katanya tanggal 11 ini akan terbuka salah satu portal gitu ya. Intinya kayak gitu. Nah, saya juga pengen menjelaskan sedikit nanti setelah membaca angkanya. Sebelum membaca angka, saya pengen untuk gini, teman-teman kalau baca karakter kan dari 1 sampai 11, kemudian tanggal-tanggal yang berkarakter itu biasanya sudah Mas Tulus baca, jadi nggak perlu Mas Tulus ulang lagi. Sehingga Mas Tulus pengen fokus membaca angka, kemudian dari beberapa segi, dan teman-teman juga pengen tahu terkait jawaban pertanyaan teman-teman terkait dengan portal yang terbuka tanggal 11 ini, apakah iya jawabannya. Mas Tulus akan jelaskan sekarang juga. Sebelum kita lari ke angka-angkanya ya, sebelum kita baca intuisi angka 11-11-2023, tanggal cantik, rezekinya cantik apa enggak, musibahnya cantik atau enggak, kita akan jabarkan lagi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah betul hari ini ada portal yang terbuka? Portal apalah itu ya yang disampaikan teman-teman yang nonton? Jawaban saya, kalau hari ini ada energi yang keluar dari sesuatu, kemudian keluar dari semacam portal, jawaban saya ya, ada energi yang sedang dikeluarkan melalui sebuah portal. Portal yang dimaksud ini adalah sebuah portal hanya untuk dalam tanda kutipnya itu kurir paket. Nah, kayak gitu toh. Tapi kalau portal secara garis besar, portal bisa kita keluar masuk ke situ, kemudian kita bisa ini bisa itu, sepertinya tidak. Ya, teman-teman. Jadi secara garis besar portal yang saya maksudkan di sini adalah ya ini sebetulnya hal biasa yang keluar masuk. Sayangnya ini juga sesuatu yang kurang pas. Mulai hari ini tuh ada sesuatu yang kurang pas, teman-teman. Sehingga energi yang keluar dari portal ini sepertinya juga bukan energi yang baik menurut saya. Ini di luar saya membaca angka ya. Jadi kalau teman-teman bertanya portal hari ini tuh ada. Jadi portal itu tuh hampir setiap, kalau bahasa saya tuh 35 hari sekali, kalau bahasanya itu 8 sekali, itu memang selalu ada semacam perputaran. Tapi untuk tanggal 11 ini, kalau dikategorikan sebetulnya jatuhnya tidak tanggal 11 ya teman-teman ya, karena jatuhnya sudah kemarin. Jadi sudah di tanggal 10. Jatuhnya di tanggal 10, bukan di tanggal 11-nya. Sehingga kalau misalnya teman-teman bertanya terkait dengan portal ini hanya portal kecil. Saya rasa kalau dikategorikan sebagai portal yang dimasukkan teman-teman seperti yang teman-teman share, kayaknya bukan portal itu. Ini hanya portal kecil saja. Sayangnya, ini adalah dikeluarkannya sesuatu yang kurang pas. Kurang pasnya ini apa? Karena sesuatu yang dikeluarkan ini suka sekali simpelnya adalah dia mengkonsumsi sesuatu yang tidak manusiawi, mengkonsumsi sesuatu yang tidak pas, sehingga menurut saya kalau ini dibilang baik, sangat-sangat tidak baik. Dia suka makan daging yang mentah soalnya, sehingga kalau portal ini terbuka untuk mengeluarkan sesuatu yang baik, menurut saya tidak. Karena portal-portal yang dimaksud teman-teman mungkin adalah portal-portal kita untuk ke dunia lain, misalnya untuk sesuatu yang pasti. Kalau ada portal yang terbuka, saya menjawab iya, tetapi sayangnya adalah ini portal untuk sesuatu yang kurang baik. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya, Rek ya. Karena yang keluar dari portal ini suka makan daging mentah. Ya daging manusia, ya daging hewan. Nah, bahaya toh. Jeruan-jeruan manusia sampai jeruan hewan itu suka dikonsumsi secara mentah. Jadi ini juga menurut aku bukan sesuatu yang baik. Nanti kalau setuju kita bahas secara detail. Teman-teman setuju kita bahas yang Mas Tulus bahas dong, yang keluar dari portal itu apa, yang bahas daging mentah, yang makan daging mentah itu apa aja. Kalau setuju nanti di hari Selasa kita bahas ya. Kalau setuju silakan tulis di kolom komentar. Seperti itu. Jadi secara garis besar kalau portal besarnya akan terbuka, menurut saya tidak terlalu terbuka. Tetapi kalau terbuka secara ya garis kecilnya, betul ada yang terbuka, energi yang keluar dari portal itu, jawaban saya iya. Seperti itu ya teman-teman. Lalu beralih ke membaca intuisi di balik angka 11. Apakah angka 11 ini juga merupakan sesuatu yang baik dari segi kerezekian, dari segi percintaan, dari segi musibah dan lain sebagainya? Kita akan telisik dari sisi yang pertama, yaitu dari segi percintaan. Kenapa saya bilang ini sangat
tanggalnya sangat hoki karena untuk yang mau mengawali teman-teman, orang yang mau mulai hidup, bayi yang baru lahir misalnya, ini juga tanggal 11 ini merupakan tanggal yang sangat baik. Simbolnya adalah tanah. Jadi kita berasal dari tanah, kemudian kita bisa menanam apa saja dari tanah, kita bisa hidup, kemudian kita juga bisa memanfaatkan apapun yang bersumber dari tanah untuk kehidupan kita. Sehingga kalau menurut saya dari segi percintaan, buat teman-teman yang mungkin mau menjajaki khususnya mau menikah atau ke jenjang yang paling serius, saya sangat-sangat acungi jempol dan saya sangat sarankan ini pasti hoki buat teman-teman yang mau nikah. Ayo, yang hari ini sudah mulai, ya besok nikah yuk yang. Nah, saiki sesuk tanggal 11 langsung ya. Langsung langsung nikah lagi. Apakah intuisi dari angka ini bisa digeser Mas Tulus? Karena Mas Tulus kan kadang-kadang menyampaikannya di tanggal 11. Apakah bisa? Bisa, tetapi hitungannya adalah satu, kalau ganjil berarti pengulangan ganjilnya, kalau genap berarti penambahan genapnya. Berarti kayak satu tuh bisa di angka 2, kemudian di angka 3. Nah, ini saking netralnya, hampir pengulangannya di semua angka di bulan November selepas selepas tanggal 11. Misalnya kayak 11, 12, 13, 14, begitu seterusnya. Jadi, buat teman-teman yang mau nikah tuh sangat hoki. Buat kalian yang mau mengutarakan isi hati, mau mengajak ke jenjang khususnya ya, wabil khusus buat teman-teman yang mengajak ke jenjang serius dalam bentuk pernikahan, ini menurut saya juga sangat bagus. Karena 11 November ini acara yang ngajak Mas Tulus itu banyak tak tolak-tolak. Karena ya mungkin salah satu faktor hokinya juga diketahui oleh orang-orang tua kita, sehingga banyak yang mengadakan acara di tanggal 11. Kebetulan juga jatuhnya di weekend. Jadi kalau Jakarta kan memang hajatan itu bagusnya di Sabtu dan juga Minggu, supaya teman-teman yang bekerja di kantor dan lain sebagainya atau di instansi semuanya sedang free, sehingga pasti buat kalian yang mau nikah. Jadi November ini lewat tanggal 11, hoki semua untuk percintaannya. Ya, buat yang mau nikah sangat bagus. Buat yang mau mengutarakan perasaan juga bagus. Khususnya lagi buat yang mau serius. Dalam arti itu kayak menjajaki kehidupan baru. Ini juga menurut saya sangat-sangat bagus, sangat-sangat hoki. Ini versi pandang saya melalui angkanya. Lalu sayangnya adalah angka 11 ini kalau digambarkan sebagai gambaran orang, makanya tadi saya bilang khususnya buat yang mulai ini bagus, tetapi kalau buat yang sudah berpasangan, sudah punya pacar atau sudah punya suami atau istri, bukan nggak bagus, tapi netralnya ini terpengaruh karena terlalu banyak angka 1, terlalu netral, sehingga kayak nggak jarang ketemu titik terang. Jadi saya rasa mungkin teman-teman yang sedang berumah tangga kemudian sedang ada konflik, lebih untuk ditahan dulu aja dalam berdebat ya. Oke, disiasatinya jangan di tanggal ganjil, misalnya tanggal 2 mulai ngobrol lagi. Kemarin kita gini loh, ini nggak pas loh, kamu tuh nggak boleh kayak gini. Jadi misalnya ada sesuatu yang kurang pas dengan pasangannya, kalau bisa mengkritiknya jangan di tanggal-tanggal ganjil di bulan November selepas tanggal 11 ini. Karena saya nggak bilang nggak hoki banget sih, sebetulnya ya masih netral-netral aja, tapi terlalu netral sehingga tuh terlalu cuek gitu loh, Rek. Kita tuh kayak ya lu tahu pasangan lu salah tapi lu nggak tegur, kayak bodo amat dah gitu. Tapi kita nggak boleh kayak gitu juga, demi kebaikan bersama, demi berjalannya sebuah hubungan supaya tidak ada salah paham. Ya menurut saya kalian juga punya hak untuk menyampaikan sesuatu, kalian juga punya hak untuk menegur pasangan kalian, kemudian memperbaiki cara berpikir atau pola bekerjanya, sehingga perlu diperbaiki, tapi di tanggal-tanggal genap. Menurut saya situ ya. Buat yang mau nikah, yang mau pacaran, yang kapan jomblo cuma deketin doang, sekarang sudah harus memberanikan diri buat nembak. Khususnya lagi buat teman-teman. Sorry, tanggalnya menurut aku netral. Ini tidak berpengaruh ke tanggal lahir, tapi lebih berpengaruh lagi kepada teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil. Kalau punya tanggal lahir ganjil, sekarang cuma bisa teleponan, sayang-sayangan, sudah waktunya buat yang kita jadian, kita nikah yuk. Sesuk aku rono yuk karo wong tua aku tak lamar. Amin. Ini hal-hal yang menurut saya juga pas buat teman-teman. Kalau punya pasangan, khususnya pasangan kalian juga tanggalnya ganjil. Wah, ini lebih jos tenan.
Itu ya, buat yang punya pasangan berarti tetap hati-hati karena bisa banyak kemungkinan diemnya tadi tuh diem jengkel akhirnya meledak nanti bisa bahaya juga. Oke, dari segi keuangan sekarang, keuangan juga best sekali teman-teman, sangat baik sekali teman-teman yang punya dana nganggur yang nggak kepake mau beli perkebunan A, mau invest ke perkebunan ini, mau beli tanah buat investasi atau mau buat khususnya lagi buat menanam sesuatu. Waduh, teman-teman yang punya usaha perkebunan kalau mau mulai intuisinya tuh lepas tanggal 11 selama bulan November ini terbaik, waktu terbaik buat kalian yang punya usaha pertanian. Nanam sayuran kah, nanam apa, pokoknya ya sini bagus sekali. Ya, yang mau jual tanah, nawarin tanah segala macam, walaupun kalau untuk penjualan tanah, dalam hal ini untuk penjualan ya, kalau buat yang mau nabung atau investasi terbaik. Tapi kalau untuk jual terlalu netral, sehingga kayak apa ya, susah sih enggak, tapi seperti ada proses, seperti ada sesuatu yang memang harus sedikit lebih daripada sebelumnya, sehingga penjualannya agak-agak bukan nggak laku, tapi agak sulit menurut aku. Padahal ini kan simbolnya sangat tanah sekali ya, simbolnya bagus. Tapi kalau teman-teman yang mau mulai jualan dalam arti lari ke sayuran, jualan tumbuhan, tanaman, makanan, ini juga bagus sekali ya. Larinya ke tanaman lagi, yang mau buka misalnya sudah mulai, om aku mau ternak lele, mau ternak ayam, mau ternak bebek, ternak sapi, kambing dan sebagainya, yang menggunakan lahan pertanian atau lahan pertanahan, ini menurut saya sangat-sangat hoki, sangat terbaik. Kalau sekarang sudah mulai bingung, aku punya kemampuan, oh aku sarjana pertanian, terus aku tuh punya dana, aku nganggur. Ya wes, sekarang sudah mulai bismillah saja, larikan untuk beli lahan, kemudian memproses sesuatu yang bisa kalian proses untuk masa depan yang lebih baik ya. Gitu ya teman-teman, buat kerejekian itu bagus banget, netral buat yang punya tanggal lahir genap, tanggal lahir ganjil. Walaupun maaf, yang lebih hoki adalah teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil. Kalau menurut saya netral, tapi kalau diartikan Mas Tulus, kalau suruh milih antara ganjil atau genap, yang paling hoki yang mana? Yang ganjil. Teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil sepertinya juga sulit, kebutuhan juga sedang banyak, tetapi kayaknya tuh jalannya akan dipermudah. Lebih dipermudah yang tanggalnya ganjil. Nah, ini teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil, persiapkan diri untuk menuju sesuatu yang sedang dituju. Misalnya kayak punya apa, oh aku harus bayar ini, aku harus begini, harus ada target A, target B. Nah sekarang sudah mulai harus lebih semangat lagi. Tanggal lahir ganjil karena lebih hoki ya. Tanggal lahir genap sepertinya walaupun netral masih harus berpikir jernih dalam mengalirkan keuangannya untuk mengalirkan ke sesuatu yang tepat. Sehingga tetap harus sabar dulu ya. Sama saya juga tanggal lahirnya genap kok teman-teman. Jadi jenengan nggak sendiri ya. Saya juga lagi agak kurang. Bukan saya nggak punya tapi kurang ya. Tidak seperti biasanya. Alhamdulillah, syukuri saja ya. Keuangannya di situ teman-teman. Nah ini satu-satu ini juga simbol nabung ya. Teman-teman yang mau mulai ngarahin uang untuk di deposito, kemudian untuk nabung, mulai punya target untuk menuju sesuatu hal-hal tertentu. Nabung, baru mulai nabung ya, bukan beli tanah atau beli rumah, tapi mulai nabung buat beli rumah, mulai nabung mengarah, oke kita awali nabung dulu dengan maaf bahasanya Rp10.000, bismillah saya mau beli rumah ya. Ini juga menurut saya juga sangat hoki sekali, khususnya buat pembelian tanah, bukan jual tanah ya, tapi pembelian tanah. Seperti itu, yang mau buka usaha silahkan, ini juga bagus, netral sekali. Oke, sebenarnya simbolnya tanah itu banyak banget kok teman-teman. Kalian yang jualan tekstil juga masuk, bisa juga kan pewarna baju tuh ada yang dari tumbuhan. Kemudian yang jualan elektronik berbesi-besian juga material itu kan juga ada tanah-tanah, pasir dan lain sebagainya, ada semen yang asalnya dari tanah, sehingga ini netral sekali, bagus, tapi tetap harus dengan hati-hati ya. Resikonya ini juga tidak terlalu besar, tapi tetap harus hati-hati, intinya di situ. Kemudian dari segi kesehatan, apa yang bisa kita baca teman-teman dari angka kesehatannya? Kalau dari angka 11 sendiri, ndak jauh-jauh, ketok ayo panggah asam urat, nyeri-nyeri di badan, kemudian juga flu, ini juga virus juga Mas Tulus lihat ada di sini, ada simbol kulit teman-teman. Eyang juga kasih clue kita untuk
hati-hati terkait dengan rasa gatal dan lain sebagainya. Ini juga teman-teman harus mewaspadai hal itu. Kemudian juga beberapa poin lain, di antaranya adalah rasa sakit yang bisa datang secara tiba-tiba kemudian menghilang begitu saja. Jadi tiba-tiba kita bisa sakit, bisa tiba-tiba kita sembuh, sakit 3 hari, gak lama, memang simbol sakitnya tidak parah. Simbol sakitnya tidak parah, tetapi ini akan sering terjadi. Kayak misalnya 3 hari demam, sembuh, seminggu tuh bisa 2 kali demam. Misalnya kayak gitu. Jadi kita betul-betul harus menjaga imun tubuh kita ya. Rasa nyeri di dalam tubuh atau pegal-pegal ini juga sangat dominan sekali. Hati-hati, rasa gatal juga muncul, virus-virus terkait dengan flu, batuk, kemudian radang, kemudian juga mengarah ke penyakit dalam karena ada simbol organ dalam di angka 1 ini juga saya bisa perhatikan ada, sehingga teman-teman yang mungkin punya mah kronis, punya penyakit dalam, itu baik pernafasan, kemudian jantung dan lain sebagainya, teman-teman juga harus hati-hati. Kalau memang tidak diperbolehkan mengkonsumsi sesuatu yang terlalu berlebihan, jangan dikonsumsi. Pedes, terlalu pedes, asin, terlalu asin. Jakarta cabai lagi mahal loh, Rek. Wis nggak usah makan pedes-pedes, wis irit. Ya. Cabai lagi mahal banget Jakarta, Masya Allah. Aku tadi lihat di internet itu sampai di 140.000 per kilo. Masya Allah, uang panganan pedesnya kok ya larang ya. Kecuali manis ya, pedesnya larang re. Alhamdulillah tenan Jakarta ini. Itu jadi jaga kesehatan, jaga imun tubuh, minum vitamin juga jangan lupa. Ya, ada simbol kering ya teman-teman, satu-satu itu kan simbolnya tanah ya. Dan tidak ada kandungan air sama sekali, sehingga kita sangat disarankan mengkonsumsi air. Minimal itu 1 hari itu 2 botol aqua itu loh Rek ya. Ikuti wes pokoknya kuwi wae sehat insyaallah teman-teman. Minum 1 botol aqua siang, 1 botol aqua bagian malam, insyaallah teman-teman bakal sehat. Jadi banyak minum air putih juga, saya perhatikan di sini juga ada simbol itu ya saudaraku. Nah sekarang pasti teman-teman juga sudah banyak nunggu, percintaan sudah, rezeki sudah, kemudian dari segi penyakit juga sudah. Kalau dari segi musibah, kemarin Tanimbar gempa sampai di tanggal 10 November ini Tanimbar masih terus-terusan berulang-ulang terus gempanya. Dan justru sampai ada peringatan dini tsunami. Ya, di Maluku itu sempat ada peringatan dini tsunami. Ini merupakan salah satu hal yang biasanya agak agak nyerempet-nyerempet ke sesuatu yang kurang baik. Karena 11 ini juga merupakan simbol kurang baik. Ya, teman-teman, kita baca angka melalui angka-angka, kemudian dari kejadian gempa kemarin kita juga sudah melihat, saya juga sudah menyampaikan bahwa ini merupakan sesuatu yang kurang baik. Posisinya kurang pas, pertandanya bukan pertanda baik, pertanda tidak baik, sudah pasti tidak baik kalau dari angkanya. Dan ternyata sampai sekarang gempa masih ada. Di angka 11 juga merupakan tanda yang kurang baik. Hal dominan yang paling saya perhatikan di sini adalah banyaknya korban jiwa. 11. Gambaran korban jiwa yang melimpah, gambaran korban jiwa yang banyak, ini saya perhatikan dominan ada di balik angka 11, teman-teman. Musibahnya apa saja Mas Tulus? Wah, ini komplit. 11 ini gempanya besar, erupsi gunung besar, kalau ada longsor atau ada sesuatu yang roboh dari tanah, ini akan runtuh juga merupakan pertanda yang besar. Segala sesuatunya semuanya besar. Kalau dari versi yang saya hitung melalui angka 11-nya, semuanya mengarah ke sesuatu yang besar. Dan ini korbannya pada dasarnya kalau dihitung lewat angka 11 ini banyak. Larinya tadi gempa. Kemudian kecelakaan di darat ini juga dominan ya teman-teman. Kecelakaan di darat atau kecelakaan kendaraan yang terjadi di darat dengan jumlah yang tidak sedikit korbannya. Korban di sini saya sebutkan bukan berarti meninggal, walaupun satu-satu ini simbolnya hidup dan mati. Simbolnya adalah mati sebetulnya. Ya, simbolnya adalah meninggal, tetapi di angka 11 ini saya perhatikan untuk kecelakaan di darat ini sepertinya juga akan banyak sekali korbannya, walaupun tidak semuanya meninggal misalnya, maaf, tapi kalau dari hitungan angkanya itu dominan sekali. Gempanya besar, kecelakaannya besar, gunung erupsinya juga skala besar, dan
semuanya serba besar dengan korban yang cukup banyak. Ada simbol air sedikit, kemudian ada simbol angin juga sedikit untuk di angka 11 itu sendiri. Karena ada simbol air, berarti tanah yang bergerak atau tanah dengan kondisi kebanyakan air, berarti dalam tanda kutip longsor juga sangat dominan, sangat mungkin muncul. Sehingga teman-teman tetap harus hati-hati, teman-teman juga tetap harus waspada terkait dengan beberapa hal. Mungkin teman-teman tinggal di tempat yang mungkin saja sangat rawan longsor, saya rasa teman-teman juga harus waspadai itu ya. Hati-hati dengan kontur tanah yang mungkin akan basah sedikit. Kemudian angin juga, ini juga potensi yang sangat mungkin terjadi di Jabodetabek. Teman-teman harus hati-hati. Berkali-kali saya ingatkan, saya rasa kalau buat video lagi soal peringatan angin di Jabodetabek kayaknya capek ngomongnya. Ya, karena sudah mengarah ke situ juga. Nanti kalau emang ini coba kita luaskan lagi pembahasan kita ya. Jadi musibahnya dominan ke gempa memang, makanya Tanimbar masih terus-terusan sampai tanggal hari ini tanggal 10 tuh masih ada, dan pengulangan gempa itu tidak akan berhenti. Alhamdulillah sampai ada peringatan dini tsunami walaupun tidak tsunami segala macam. Ini juga salah satu hal yang mungkin saja merupakan salah satu poin di mana kita bisa mengarahkan diri kita untuk lebih waspada sebetulnya. Selebihnya kita kembalikan kepada teman-teman yang nonton atau teman-teman yang menyimak video ini. Silahkan artikan sendiri, kemudian silahkan teman-teman ambil dari segi mana yang bisa kalian ambil ya. Kecelakaan di darat, hati-hati teman-teman. Ini juga dominan sekali. Kecelakaan di darat itu juga rasanya juga bisa beruntun, bisa dengan jumlah yang banyak. Seperti itu ya. Terima kasih teman-teman. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan hari ini membaca intuisi tanggal 11-11 sampai saya jawab juga terkait dengan portal yang teman-teman tanyakan. Tetap harus hati-hati, tetap harus waspada ya. Insya Allah ketemu sama Mas Tulus di next video lagi. Sehat, berkah melimpah untuk semuanya. Mas Tulus minta maaf kalau dalam penyampaian Mas Tulus mungkin terkesan kayak keminter, sok jago, atau mungkin terkesan jadi guru dan lain sebagainya. Saya nggak ada niat di situ. Saya berharap apa yang saya sampaikan selalu jadi manfaat buat teman-teman yang nonton ya. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar teman-teman. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Untuk yang saat ini sedang seret rezekinya, semoga Allah bukakan pintu rezeki, kemudian rezekinya melimpah ruah. Amin. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, amin ya Allah. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, kerjaannya awet, amin. Yang saat ini sedang pengen punya hajat, sedang pengen punya momongan, pengen dekat dengan jodohnya, kemudian pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya mobil, pengen umroh, pengen naik haji, pokoknya hajat-hajat baik jenengan Mas Tulus doakan semoga segera Allah kabul, amin. Wabil khusus buat teman-teman yang sedang punya hajat baik, yang sedang nonton video ini semoga hajatnya segera Allah kabul, amin. Yang dagang laris manis, yang usaha lancar jaya, amin ya Allah. Semoga teman-teman yang sedang jual aset cepat laku aset tinggi, amin. Teman-teman dan saya lagi nonton video ini, kemudian saya dan juga keluarga, semoga salah satu hamba Allah yang akan dipilih untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Sehat, berkah melimpah untuk semuanya. Mas Tulus pamit mundur ya. Kayaknya ini masih ada video yang harus saya buat lagi teman-teman. Masya Allah ya. Katanya kerja itu kan bagian dari ibadah. Jadi saya semangat kerjanya biar Allah menghitung pekerjaan saya sebagai ibadah. Amin. Sehat, berkah melimpah untuk semuanya ya. Mas Tulus pamit mundur ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang baik. Humor. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.